teman-teman panitia, baik OC ataupun SC, mereka itu sudah diem di atas rel, tidak berpihak ke sana kemari. Saya yakin, karena mereka teman-teman saya juga. Jadi kalau ada anggapan dari saya bahwa panitia licik, SC OC licik, nggak ada. Saya justru terima kasih teman-teman yang sudah bekerja, yang mencurahkan tenaga pikiran sampai bergadang, terima kasih. Dan saya hanya berdoa, mudah-mudahan jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mereka sudah bekerja sudah luar biasa. Keren. Gitu. Ini kembali ke Jakarta jadi maka pasti itu pakai kabel. Enggak, katanya udah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Garut, berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini saya sengaja menghadirkan salah satu kandidat di perhelatan Musorkab KONI Kabupaten Garut. Beliau entah gara-gara beliau nyalon ya, sehingga terjadi gandeng gitu Pak Haji. Beliau tidak lain adalah Pak Insinyur Haji Raja Priyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji nih, saya ingin fokus kenapa publik diramaikan dengan sedikit gaduh ya terkait Musorkab KONI Kabupaten Garut ini, karena awal perpindahan tempat. Jangan-jangan karena ada calon, lawan calon, karena peristiwa-peristiwa Musorkab selalu satu calon. Kita ingin tahu nih bagaimana niat pencalonan Pak Haji, tapi katanya Pak Haji juga pernah nyalon. Coba ceritakan Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Tata dan tim dari Guar Garut. Selamat pagi menuju siang untuk warga Kabupaten Garut. Terima kasih kesempatannya. Mungkin ini sangat saya tunggu. Kenapa? Perlu ada beberapa yang perlu saya luruskan di sini. Satu adalah niatan saya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Kabupaten Garut. Awal dari niatan saya adalah saya itu sudah senang membina olahraga tanpa ada muatan apapun tadinya. Nah, feedback ke belakang bahwa betul kata Pak Tata bahwa saya itu 4 tahun ke belakang itu pernah mencalonkan sebagai ketua KONI dengan membawa 28 dukungan dari cabur pada saat itu. Namun atas izin Allah, mungkin Allah belum izin dan ada satu peristiwa pada saat itu, kita buka saja Pak Tata. Ya. Saya ini dilahirkan di Garut, dibimbing oleh organisasi oleh almarhum Pak Haji Ruhyat, Pak Haji Ato. Ya. Dan saya sangat santun, hormat kepada senioritas. Nah, pada tahun kemarin itu, pemilihan periode kemarin itu, saya dipanggil oleh Pak Haji Ato di rumahnya Pak Teddy Golsom di Pasunan dan dihadiri oleh Pak Sakur. Secara tersirat Pak Haji Ato meminta, walaupun tidak vulgar, ke saya bahwa tolonglah jangan sekarang. Sekarang saya punya kader yang namanya Pak Haji Sakur. Ya. Walaupun saya tidak menyatakan yes, tapi gaya bahasa tujuh saya menyatakan bahwa saya harus tahu diri, saya orang baru di KONI, saya harus perlahan harus mundur. Tapi bagaimana caranya, saya tidak boleh mengecewakan kepada cabur yang mendukung saya yang 28. Jangan sampai nanti ada fitnah juga bahwa saya mundur karena dikasih jabatan, saya mundur karena kasih duit, enggak. Itu 2018 ya? 4 tahun ke belakang aja. Ya. Nah itu. Akhirnya kita datang, tapi saya tidak mau disebutkan bukan petarung.
Saya datang, peristiwa hari ini dengan peristiwa 4 tahun ke belakang itu sama. Modusnya sama. Apa? Keberangkatan saya menuju KONI Kabupaten Garut selalu diiming-imingi oleh LSM dan preman. Ya. Itu Pak. Itu yang harus diluruskan. Kenapa mengidentikan itu kepada saya gitu? Keji banget gitu Pak. Ya, ya. Padahal pada saat saya waktu itu datang ke tempat Musorkam yang pada saat itu di Uniga yang digembor-gemborkan, saya bawa pasukan. Saya katakan tidak satu pun orang yang datang. Karena ini hajat cabur, saya juga bisa membedakan. Ya, ya. Nggak ada. Malah yang anehnya di sana itu malah orang berseragam. Itu yang saya ketawa, loh kok begini? Oke. Dalam pelaksanaan saya diakalin bahwa saya tidak bisa mencalonkan diri karena saya bukan pengurus KONI atau pengurus cabur. Padahal pada saat itu saya punya SK sebagai pengurus kepala bidang organisasi Pengprov Iming Jawa Barat. Ya, ya, ya. Jabar ya. Jabar. Dan di dalam ADRT tidak ada persyaratan harus pernah jadi pengurus, harus pernah jadi pengurus KONI, harus pengah cabur, nggak. Tapi ya nggak apa-apa. Saya dengan santun pulang dan tidak melakukan gerakan apapun. Dah selesai pulang. Bahwa kita adalah kalah strategi ke anak-anak. Oke, kita konsen lagi ke pembinaan. Saya ngebina terus, ngebina aja dengan teman-teman. Bertempat di Bratayuda, saya punya sasana, udah berbina, berjalan seperti biasa. Saya kembali kepada dunia usaha, cabur-cabur yang bergabung di kita terus silaturahim berjalan. Kita mengirimkan ke One Pride, berjalan terus, menerorkan atlet-atlet di sana terus berjalan dengan tertati-tati. Alhamdulillah rezeki ada. Gitu. Karena prinsip saya mah tetap bahwa bagaimana caranya bahwa membina cabur ini menjadikan industri, gitu aja prinsipnya udah. Ya. Nggak ada tujuan karena KONI ini akan tanditnya untuk langkah untuk jadi Bupati Garut. Aduh, kejauhan Pak. Perlu dicamkan bahwa untuk urusan politik saya kayaknya udah tertutup dari keluarga saya untuk kembali ke dunia politik gitu. Ya, berhenti ya. Saya tidak boleh. Mungkin trauma keluarga saya itu untuk politikan lah. Ya. Jangan takut ke saya. Tidak Gitu. masuk di struktur partai. Kalau saya mau berpolitik, jangan ketua KONI Pak, jangan. Pada saat Musda Golkar kemarin, saya udah pegang beberapa PK, udah jelas. Tapi karena nggak ada izin dari keluarga, ngapain? Ya. Mungkinlah saya berpikir berbakti kepada Kabupaten Garut tidak seharusnya di dunia politik saja kan? Bisalah di dunia yang memang saya sukai, dunia olahraga ini gitu. Masih pengurus ini? Saya udah pernah kemarin. Sudah. Udah pernah. Terus yang berangkat sekarang atas dasar dari cabur mana? Kebetulan saya sebagai Esko PSSI Kabupaten Askap Kabupaten Garut. Ya. Dan alhamdulillah nggak perlu saya bicarakan bagaimana PSSI sekarang ya. Nah, Suratin masuk final kita. nah. Liga Desa berjalan segala macam dan itu bukan jasa saya. Ketua PSSI yang sekarang luar biasa. Ya. Gila bolanya luar biasa udah. Malu kalau saya tidak support beliau. Nah. Malu. Dan salah satu majunya saya itu support dari teman-teman gitu. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu saya luruskan dulu gitu Pak Tata. Nah, perjalanan dengan waktu saya mah tidak tahu, udah lupa. Yang penting saya udah kembali ke dunia usaha, kembali kepada aktivitas saya. Tiba-tiba suatu saat sebulan ke belakang ribut-ribut ada pencalonan KONI. Di sana baca di berita bahwa Saudara Agus Indra maju sebagai ketua KONI. Saya iseng nanya, kapan ini KONI? Maret katanya. Haji rek maju moal. Ternyaho lah. Geus lah keketuan ribut cek saya gitu. Berjalan waktu juga ada beberapa cabur yang nanya ke saya, Pak Haji gimana ini?
mau maju diteruskan enggak perjuangan ini untuk ini. Kata saya teh, kalau saya untuk maju, saya tidak mau mundur lagi di tengah jalan, saya harus mempersiapkan dulu. Enggak, sana Pak Haji kan butuh dukungan segala macam lah. Biasalah kalau dukungan apa biasa nggak harus berapa lah katanya. Nantilah saya mau ngobrol dulu dengan beberapa orang yang mesti saya ajak ngobrol untuk maju ini. Ya saya berjalan ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan ini. Dan ketemu juga dengan Pak Agus Indra. Beliau yang datang ke rumah meminta bahwa saya akan maju sebagai ketua KONI, minta dukungan ke saya. Saya jawab kepada Agus Indra, Pak Agus, kalau masalah urusan dukungan, saya mah tidak punya cabur. Tapi saya harus bicara ke teman-teman cabur. Nanti saya bicarakan. Tuh. Ya. Nah, lalu ke Agus Indra. Nah, kata Agus Indra, saya ngobrol dengan cabur. Cabur saya tidak banyak, Pak, nggak banyak. Gimana ini? Nggak mau Pak Haji. Pokoknya melamun Pak Haji ente, sok atuh rek saha gitu. Waktu itu mendorong almarhum Arif. Setelah Arif tidak mau, ngedorong Dinar, ketua tinju dari kelompok kita ya. Dari cabur yang suka komunikasi gitu. Ada beberapa lah itu wacananya. Yang akhirnya diputuskan, udahlah saya maju. Pada saat saya maju, dia menyatakan Bismillah, ya udahlah saya majulah. Bismillah. Dan untuk itu mulai saya datang. Ada beberapa cabur yang karena ini juga harus perurusan, ini sejarah, perurusan sejarah, stigma jelek. Ada yang menyatakan bahwa saya meminta dukungan itu dengan berbagai cara, intimidasi, penekanan, tidak Pak. Saya didukung dan saya serahkan 15 cabur, tidak banyak, 15 cabur, dan itu adalah cabur-cabur yang selama ini kita komunikasi terus. Untuk persyaratan hanya untuk persyaratan saja. Itu 15 cabur. Kalau persyaratan itu cuma 11, saya masukkan hanya untuk persyaratan saja. Dan saya juga sudah bersiap dengan teman-teman, karena kita mah cuma baru 3 minggu ya. Baru 3 minggu minta dukungan ke cabur. Sementara menurut isu, ada orang yang kelusak-kelusuk itu dari bulan November udah minta tanda tangan dukungan cabur gitu. Ya, ada oknum yang meminta dukungan. Entah untuk siapa ini. Belum tentu untuk Pak Sakur, belum tentu untuk saya. Cuman ada orang yang sudah keliling-keliling dari bulan November setelah beres Porkab. Keliling minta dukungan cabur, tidak tahu untuk siapa. Saya udah ketinggalan Pak, udah ketinggalan kereta, mereka sudah di Bandung, saya masih persiapan, belum apa-apa. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan 15 cabur sebagai persyaratan. Nggak tahu diklarifikasi jadi berapa, yang penting saya punya keyakinan bahwa saya akan lolos. Itu aja. Nah, berjalan. Nah, makin kesini makin rame, Pak. Makin rame bahwa saya ngasih duit. Saya ya tadi ditekan, nggak bisa ditekan orangnya, keluarganya, nggak istrinya, nggak siapanya gitu, dengan berbagai cara. Saya hanya katakan alhamdulillah, karena yang selama ini setiap hari komunikasi dengan saya, yang selama ini yang memberikan support kepada saya, yaitu cabornya, nggak lebih. Dan kalaupun nanti ditandingkan secara hitungan matematika, kalah saya mau kalah. Hanya 15, 48 suara, saya 15 ya kalah tuh. Tapi
saya tidak boleh mundur di dalam peperangan. Itu keluar dari pasukan, kembali 15 ya jalan aja, nggak apa-apa. Karena hasilnya nanti pada saat pemilihan dilaksanakan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Siapa yang akan jadi ketua KONI yang akan datang sudah ada, nggak perlu ribut. Yang saya perlukan adalah langkah perjuangan niat saya untuk mencapai itu. Itu yang dicatat sama Allah. Bukan hasil. Urusan hasil itu urusan yang Maha Kuasa. Urusan berhasil, kalah menang itu nomor 2 buat saya. Tapi nomor 1 buat saya adalah langkah perjuangan. Kan menurut salah satu hadis dia katakan al-ujro bi qadril masaqat. Bahwa Allah itu akan membalas, memberikan pahala sesuai dengan perjuangan. Itu aja. Saya akan berjuang dengan teman-teman lillah, mudah-mudahan jadi amal jariah, itu aja. Urusan menang dan kalah, walah urusan Allah itu nggak bisa lah. Ya kalau hitung-hitungan matematik mah kalah, saya mah udah kalah. Dan saya sudah siapkan mental. Tetapi salah kalau mundur ya. Oh salah dong. Keluar dari peperangan, Rasulullah sangat marah bagi orang yang keluar dari pasukan untuk peperangan. Nggak boleh. Ya. Harus sampai akhir. Oke. Pak Haji nih, Pak Haji kan nyalon di periode sebelumnya 4 tahun belakang. Siap. Dan pada akhirnya mundur kan. Siap. Hari ini maju. Apa sih motivasi Pak Haji di olahraga di KONI ini, ada apa gitu? Gini Pak, ini pertanyaan dari orang, iya KONI ribut aya naon, aya duitan, gitu kan? Aya duitan, aya naon, ini ribut kan? Kalau saya insya Allah Pak, saya ini setelah saya kenal, banyak diskusi dengan orang-orang yang gila olahraga, orang-orang pengusaha-pengusaha hebat, pejabat-pejabat lumayan lah, hebat-hebat mereka. Ada satu bekal-bekal ilmu kepada saya, yang salah satu aja, bahwa kalau olahraga ingin maju, jadikan olahraga tersebut sebagai industri untuk mendatangkan uang. Karena olahraga tanpa dana tidak akan maju. Kan itu klise. Kalau kita mengharapkan dari pemerintah daerah, hanya tok dari pemerintah daerah itu terbatas. Dia hanya untuk olahraga aja uangnya. Untuk kesehatan, untuk apa, untuk banyak. Kalau semua difokuskan kepada olahraga, itu bukan. Itu sangat salah. Nah, apakah kita akan berpangku tangan saja? Dengan keadaan nanti Pemda lagi cuma segini duitnya. Hanya berprestasi begitu? Tidak. Kita harus bergerak, kita harus melangkah, apapun dengan keadaan apapun. Nah, bagaimana kita menjadikan olahraga itu hidup mandiri dulu aja. Ya. Apa strateginya? Nah, strategi saya adalah bagaimana saya berkaca dari bagaimana olahraga balap motor, balap mobil mendatangkan uang. Terus kemarin juga saya mencoba mengemas atlet-atlet bela diri yang ada di sana saya, akhirnya bisa menjadi dulang uang. Saya memanfaatkan potensi mereka yang mempunyai keahlian dari bela diri. Saya mendirikan dengan teman-teman, ya bukan saya ini, teman-teman mendirikan satu perusahaan yang namanya Satpam, cleaning service, ditambah juga parkir. Lapangan pekerjaan ya. Nah, saya memanfaatkan mereka. Mereka itu banyak mungkin kenalan dengan AB, ada perusahaan. Oke lah, saya ngambil satpamnya dari sini ya Pak Haji ya, saya masukin. Alhamdulillah Pak, yang tadinya One Pride itu selalu yang jadi ya, yang suka kita minta bantuan itu bisnya kalau tidak dari Korem, dari Kodim, dari Kapolres dulu zaman Pak Dede selalu mensupport kita untuk berangkat One Pride zaman Udin Domba. Nah sekarang alhamdulillah untuk pemberakan itu tinggal manajemen aja. Mereka berangkat lapor ke kita waktu itu zaman almarhum. Ini berangkat biayanya sekian, ngambil dari sini dari pos ini pun karena kita sepakat.
Mana pos untuk pribadi, mana pos untuk organisasi untuk memajukan olahraga ini. Dan alhamdulillah, jadi mereka yang mempunyai yang mempunyai kemampuan dari olahraga berprestasi itu, ada yang mempunyai satu kemampuan, contoh yang kuliah, Pak. Saya udah komunikasi, ada beberapa perguruan tinggi nih di sini di Garut. Komunikasi, oh boleh sama aja lah, beasiswanya gimana? Kita bicarakan, alhamdulillah. Walaupun tidak terekspos ya, alhamdulillah 1-2. Ada orang Pak Haji, saya mah tuh kuliah lah yang digawe we. Kita bekerja, ada yang bekerja, ada yang ngurus manajemen ini. Dan alhamdulillah di Kabupaten Tasik ada 2 institusi perusahaan yang memakai jasa kita gitu, Pak. Ya, Nah, itu salah satu contoh dijadikan industri itu begitu gitu. Oke. Itu kan salah satu tujuan Pak Haji. Jadi olahraga itu menjadi bagian industri ya. Siap. Lalu apa pertanggungjawaban Pak Haji terhadap publik, terhadap pemerintah daerah juga? Apa target jika kalau musyawarahnya dilaksanakan esok lusa ya, dan dinyatakan menang, apa pertanggungjawaban janji terhadap Gini, publik? saya janjinya sebagai warga Garut yang cinta kepada Garut akan membangun dari sudut olahraga. Gini, saya punya program begini. Dalam kepengurusan 4 tahun ini pasti ada pembinaan. Saya akan bagi bahwa pembinaan itu cukup dengan 3 tahun. 3 tahun itu dengan pembinaan. Saya membina bagaimana atlet-atlet itu dibina, menurunkan atlet-atlet fokus ke pembinaan. Dengan juga menjaga atlet-atlet yang potensi emas, potensi medali kita jaga, dan kita juga tidak lupa selama 3 tahun itu kita akan membina atlet-atlet asli Garut yang dibina oleh pelatih-pelatih Garut. Bagaimana caranya kita fokus ke sana? Ya. Oke? Jangan sampai keluar ya. Iya, kita bina dulu ini bibit-bibit atlet dulu, bibit atlet. Satu, ini juga dijaga atlet-atlet yang potensi emas kita jaga, jangan sampai tadi keluar. Nah, 3 tahun itu program adalah pembinaan, tidak kesana kemari pembinaan. Pembinaan tersebut satu, memperbanyak latih tanding, memperbanyak eksibisi, mempertanak event-event. Mereka terus latihan tapi tidak ada event, percuma, Pak. Kita banyakkan di sana. Setelah 3 tahun, ada 1 tahun di sini urusan pembinaan dan politik. Kenapa berbicara pembinaan politik? Karena saya tidak bisa menentukan sendiri langkah-langkahnya, walaupun targetnya sudah dari awal. Nah, si KONI tersebut harus sinergi dengan pemerintah daerah. Ya. Kenapa? Karena yang namanya di Porda, nanti di Porda nih kehormatannya kehormatan bukan KONI Garut, tapi Kabupaten Garut. Di sini pemerintah daerah harus terjun, harus turun langsung, gitu loh. Turun langsung. Artinya pemerintah daerah dengan KONI, dengan jajaran KONI, dengan cabur, ayo kita bicarakan apa targetannya untuk di Porda. Misalkan untuk Porda yang akan datang targetannya apa? Misalkan dari KONI nih, targetan kita masuk ke 5 besar misalkan. Tapi ada catatan. Catatannya pemerintah daerah harus support. Ini kita presentasi. Ayo cabur-cabur. Presentasi ini. Hasil daripada pembinaan ini kita laporkan. Potensinya ini. Kalau untuk mutlak kita akan mengejar targetan 5 besar, ini yang harus dilakukan. Polisinya ada di pemerintah daerah. Bangga, mau gimana? Contoh seperti Papua kemarin. Dia sebagai tuan rumah, dia juga punya targetan harus di urutan keberapa. Akhirnya atlet yang dari Garut balap motor Excel ya dibawa ke sana. Mulai 3 emas gitu. Peringkat KONI sekarang Garut di berapa? 19. Akan jamin ke berapa tuh? Saya itu satu kehormatan. Masalah jaminan itu, saya punya cita-cita mengembalikan kembali kepada kejayaan zaman Pak Agus Supriyadi, zaman Pak Haji Arto. Itu kejayaan Garut. Dan itu tidak bisa saya lakukan sendirian dengan para pengurus, tapi harus sejalan dengan pemerintah daerah. Dan untuk mencapai itu saya yakin bisa. Selama ini kepemimpinan Pak Sakur kan sinergitas dengan pemerintah baik juga. Ya baik. Baik kan? Nggak mungkin tidak baik. Baik. Nggak mungkin tidak baik. Baik. Pak Haji nih,
Rival harus diakui, Rival tuh Pak Sakur itu kan di 3 periode ya. Oh ya, beliau itu 2 kali sekop, 1 kali ketua. Nah, ini berat juga kan lawan Pak Haji. Ya, kalau misalkan dalam ini mah memang berat, Pak. Kalau dalam sabuk mah udah memegang beberapa sabuk. Kalau saya kan dari amatir, mungkin dari amatir saya kan coba. Beliau itu family Pak Haji ya? Masih ada kekerabatan, jadi dengan keluarga dari Jati, kebetulan digabung di Uniga, keluarga almarhum Pak Hamdan, saya masih itu paman saya. Tapi pastikan bahwa di belakang Pak Haji itu tidak ada ormas ya? Ya Pak, gemor-gemor ya? Janganlah gini ya, ini satu yang penting. Pertanyaannya, kalau salah satu ormas, kalau ada orang, kalau ada insan, kalau ada sekelompok orang ingin berbakti hal positif kepada Kabupaten Garut, apakah tidak boleh misalkan nih, ya, walaupun ini jamin bahwa pencalonan saya tidak ada membawa nama-nama ormas. Nah, Saya nggak jamin itu. jamin ya? Malah saya pada saat dipanggil sama Kadispora, saya katakan kepada Kadispora, Pak Kadispora, ayolah Pak, fakta integritas saja. Siapa yang membawa pasukan, geus coret tuh sida mundur. Gitu. Lalu jawaban Pak Kadispora? Wah, sok-sok kenapa? Ayo. Ulah jadi jangan sampai jadi ada fitnah keji gitu, Pak. Ya. Bahwa saya itu membawa ormas. Bahwa saya ini membawa preman. Saya ini akan LSM kalau Haji Rajab jadi, nanti di dalamnya akan banyak LSM dan preman. Olahraganya mau dibawa kemana? Nah itu fitnah keji, Pak. Ya. Saya itu komitmen dengan para cabur. Kalau saya jadi ketua KONI, saya akan menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Tidak mungkin orang yang tidak paham kepada olahraga dijadikan pengurus. Itu aja catat. Luar biasa. Catat itu. Pak Haji nih, bagaimanapun juga ini terbelah ya. Karena batal Musyorkab di tanggal 8 kemarin. Ya tentunya kalau terbelah ada satu pihak yang menyatakan benar, satu pihak menyatakan benar. Bagaimana tanggapan Pak Haji? Apa yang selanjutnya kira-kira? Kalau tanggapan saya mengenai itu, satu aja. Satu, membaca ada ART tidak boleh dengan kacamata kuda. Itu aja. Oke, satu. Kedua, dalam pelaksanaan musda di mana-mana pun, saya ini hampir setengah umur nih. Urusan musda-musda sering mengikuti, baik tingkat kabupaten, provinsi atau di nasional. Bukan saya merasa bisa, bukan. Ayolah laksanakan ADART seutuhnya, jangan dibolak-balik bikin ribut. Nah, jadi yang bikin ricuh, bikin ribut itu siapa? Kalau itu ADART ditempatkan sesuai amanatnya dengan membaca pemahaman ADART itu tidak dengan kacamata kuda, tidak ada satu kepentingan apapun, saya yakin tidak akan ribut. Saya yakin tidak akan ribut. Contoh kecil, udahlah Pak Tata jangan sindir-sindir ke saya. Contoh kecil yang dipermasalahkan adalah masalah undangan. Di dalam ADART dijelaskan bahwa 14 hari pemberitahuan itu minimal. Di sana itu 14 hari itu jangan dikemas bahwa kita sudah, bukan. Di sana jelas tempat kalau kita mengundang orang, acaranya apa harus jelas. Jamnya jam berapa, tempatnya apa, siapa yang diundang udah jelas. Jangan dipelintir-pelintir bahwa ini keadaan begini, jangan Pak, nggak ribut nggak. Tolong ini adalah hajat pestanya olahraga cabur Kabupaten Garut 4 tahun sekali, jangan dibatasi, nggak ada apa-apa. Saya menjamin tidak ada apa-apa. Saya menjamin. Saya yakin 15 cabur yang mendukung saya orang-orang soleh. Kenapa orang-orang soleh? Karena selalu bareng dengan saya sholat berjamaah. Itu aja cirinya. Saya menyaksikan sendiri. Pada saat Anda berkumandang, orang selalu mengingatkan sholat dulu. Ayo sholat bareng semua sholat. Itu aja. Udah. Bukan saya mau membawa-bawa apa-apa, itu aja. Sebagai salah satu contoh itu, melihat itu aja. Dan saya menjamin bahwa tidak ada apa yang disangkakan. Ini bakar rusuh, bahwa ini akan seperti
seperti beda Pak, tolong dibedakan. Nah, Jangan dibawa-bawa organisasi lain, jangan. Mereka tidak punya salah apapun, jangan dikait-kaitkan dengan saya. Tolong jangan dikait-kaitkan dengan saya. Kalau merasa tidak senang dengan teman saya, itu urusan dengan teman saya. Jangan dibawa-bawa ke saya. Tidak ada hubungan dengan saya. Haji Rajab pada bager dengan eta we tim suksesna. Orang-orang tidak benar jangan. Dosa jangan. nah. Dan saya menyatakan karena di sini banyak bertumbangan fitnah. Kita sebutkan beberapa pejabat difitnah, teman-teman saya difitnah, dan saya di depan para tim mengatakan bahwa apabila ini bisa menjadikan perdamaian, apabila ini bisa bersatunya lagi cabur, tidak ada gontok-gontongan, tidak ada isu. Demi itu saya hari ini menyatakan mundur siap. Tidak segala-galanya ketua KONI buat saya. Tidak jadi ketua KONI saya tidak kiamat. Tidak jadi ketua KONI saya tidak akan selesai hidup, tidak. Saya masih bisa berkarya di tempat lain. Tapi syaratnya satu, ayolah bareng bersatu lagi. Jangan sampai terkoyak-koyak dengan isu-isu yang nggak benar. Gitu. Kedua, jangan marginalkan preman dan LSM, sama mereka juga bisa berbuat untuk bangsa ini. Apalagi mereka preman, LSM sudah distigmakan jelek. Apalagi diri saya, seorang narapidana. Mungkin tidak boleh berbuat, mungkin tidak boleh hidup di Kabupaten Garut ini. Itu mungkin tujuannya. Saya ingin berbuat untuk Garut. Itu, terima kasih Pak. Pak Haji nih, saya tidak mau masuk ke konflik ya. Maksud konflik itu terbelahnya antara A dan B, sehingga kan ini klaim tadi kan pasti menjas dirinya benar, yang ini juga benar. Saya tidak masuk ke sana. Tapi yang menjadi perhatian saya itu tatkala Bupati rapat Forkopimda mengisyaratkan agar Musyorkab ini ditunda. Apa yang dilihat oleh Pak Haji sehingga muncul harus ada penundaan itu? Kalau dari pemahaman saya, karena saya bukan cabur Pak, saya bukan cabur, dan saya merasa tidak terganggu dengan itu ya. Tidak terganggu. Kapanpun, dimanapun untuk saya Pak, siap-siapnya karena kan saya yang ikutan gitu, dan merasa tidak terganggu buat saya. Dimanapun juga siap, silakan aja. Ayo. Tapi masalah itu cabur merasa terganggu, ya yang tadi itu yang saya sebutkan. Selama aturan main dijalankan dengan benar, tidak akan terjadi keributan, itu aja. Saya tidak bisa menanggapi atau merasa gimana. Kalau menurut saya Pak, tadi yang saya sebutkan, urusan menang dan kalah urusan yang di atas. Yang akan saya jalani adalah mudah-mudahan langkah, tujuan, cita-cita saya, tenaga pikiran saya, materi saya bisa jadi amal jariah, itu aja. Amin. Masalah urusan Pak Bupati segala macam itu bukan ranah saya, harusnya Bapak nanyanya ke cabur, jangan ke saya. Lain kali saya menanya gitu ya, Pak. Iya. Kenapa bisa begitu? Ke cabur, ke panitia gitu. Ya, Ke saya jangan. siap. Terus ini Pak. Kapasitas saya untuk menjawab itu bingung. Karena merasa Tapi kan tidak sudah dirugikan mempersiapkan juga. diri bahwa hari Selasa itu akan digelar musyorkab. Iya, kalau saya mempersiapkan diri. Tapi keputusan dari panitia, dari wasit, dari panitianya, dari wasitnya terjadi, ya pulang lagi gitu Pak. Nanti ada panggilan lagi, ikut lagi, segitu. Saya sederhana saja, saya Pak malah. Haji fine-fine saja ya? Ya iyalah. Saya kemarin tidak ada yang ngasih tahu, nggak jadi Pak, katanya pertandingannya pulang, udah kumpul lagi sama teman-teman. Nanti sana katanya ada panggilan lagi. Hari Rabu Pak mau ditandingnya, ayo mah enggak, gitu dah. Happy aja lah Pak. Siap kalah, siap menang. Oh sangat siap, sangat siap sekali. Saya itu yang dilatih sama orang tua saya adalah menerima apapun yang terjadi. Itu ketentuan Allah. Dan tidak akan menyesali yang sudah terjadi. Justru saya akan menyesali apabila saya tidak berbuat maksimal dalam perjuangan itu. Pak Haji, ini sebetulnya di hari kita sudah, manajemen Buar Garut sudah ngundang panitia ya, tetapi tidak ada kejelasan kesiapannya.
ya mungkin karena kesibukan, mepet waktu, mungkin mereka rapat-rapat. Nah, awal-awal sebelum gagalnya Musyorkab di tanggal 8 itu sudah terdengar kan ke publik, karena perpindahan tempat ya yang terbesit itu dari Harmoni ke Makorem. Nah, hari Rabu lusa kalau memang digelar, apa pesan Pak Haji terhadap panitia, terhadap masyarakat Garut, terhadap pemerintah daerah? Ini season terakhir, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin pesan saya bahwa berhusnudon, jangan bersuudon. Bahwa apa yang dipikirkan jelek dalam pikiran nanti akan apa-apa itu hilangkan. Takut jadi doa. Udah bersuudon aja bahwa kita adalah satu saudara. Dalam pertandingan, dalam olahraga itu bertanding sampai mengeluarkan darah. Setelah bertanding adalah saudara. Itu ya. Nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu rame-rame. Ngapain memperebutkan jabatan ini? Ngapain? Saya ulangi lagi. Kalau ini saya jadi solusi, mundur saya jadi solusi, bersatu para cabur, bersatu untuk kemajuan olahraga Kabupaten Garut, mah enggak segala-galanya paling buat saya. Kalau jauh Pak, banyak saya urusan-urusan. Tapi kalaulah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbuat, untuk berbakti di olahraga Garut, jangan halangi. Jangan halangi. Itu aja. Saya punya pemikiran, saya punya gagasan, dan teman-teman ingin sama-sama membangun. Jangan halangi. Kalau dihalangi, saya akan dobrak. Tapi untuk kebersamaan, untuk segala macam, saya siap mengalah untuk menang. Dan itu sudah saya buktikan 4 tahun ke belakang. Padahal posisi itu saya sangat luar biasa, dorongan dari siapapun. Luar biasa. Tapi saya menghormat Pak Haji Ato. Gerak tubuhnya, saya harus mundur. Yaudah, mundur saya. Nah, sekarang penasehat mendukung ya? Penasehat bisa dikatakan mendukung ataupun tidak, kayaknya siapapun penasehat mah yang jadi untuk kemajuan olahraga Kabupaten Garut, penasehat akan mendukung. Ini stigmanya, stigma bahwa penasehat ada di klub di kelompok ini, enggak. Ya. Saya mulai melihat gaya bahasa tubuh para penasehat. Satu keinginannya, saat ketemu dengan saya adalah menitipkan bahwa jaga kehormatan dan marwah olahraga Kabupaten Garut. Bisa-bisa atau kembalikanlah kejayaan anak gitu. Itu yang hanya jadi pikiran. Jadi udah ribut wae. Yuk, udah. Akhirnya mau kumacarana di Porda yang akan datang, siapapun akan jadi, kembali Garut berjaya. Udah gitu, selesai. Pesan terhadap cabur? Nah, untuk para cabur, rekan-rekan para cabur, jangan sampai ada kesan-kesan dimasukin sama ini bahwa ini kelompok ini begini, jangan Pak. Silakan Anda menilai, silakan Anda mengamati. Satu tujuan, siapapun yang jadi, kejayaan. Garut pernah mencapai urutan 5 atau 6 ya. Porda 7 ya? Itu harus kita raih kembali. Banyak atlet-atlet Kabupaten Garut yang main-main di mana-mana. Kita raih kembali. Itu harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Bagaimana kita mengemas supaya mereka betah tinggal di Kabupaten Garut. Kalaupun nanti Kabupaten Garut kelebihan atlet yang berprestasi diambil oleh kabupaten lain, nah itulah yang namanya dengan industri, bisa dijual, bisa dapat income. Tapi keterbukaan gitu. Misalkan kebanyakan orang-orang yang berprestasi di Kabupaten Garut, orang lain kalah semua nggak rame juga. Inilah yang dinamakan dengan industri. Makanya harga Ronaldo mah mahal, harga Messi mah mahal. Itulah pembinaan di sini yang harus fokus kita di pembinaan. Jadi tugas KONI Kabupaten Garut adalah membina atlet-atlet. Setelah dibina, dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk menghadapi Porda. Mau dibawa kemana ini? Ayo kita bareng-bareng. Mencapai Garut juara atau mau digimanain? Karena menyangkut juga kepada hajat hidup atlet. Nggak bisa. Mana kudu di dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dipikirkan juga.
Jadi harus bergandeng berdampingan untuk Kabupaten Garut. Bali mulai cabur, dukungan masyarakat, pemerintah daerah, KONI sebagai pengurusnya, atlet yang akan bertandingnya. Ayo bersama-sama. Banyak pengusaha-pengusaha yang lain, ayolah. Daripada dibuang-buang kemana-kemana, ayo banyak pengusaha-pengusaha yang peduli kepada olahraga. Banyak. Luar biasa. Ayo kita tampung. Terakhir terhadap panitia Musyorkab. Saudara-saudara saya, panitia Musyorkab Kabupaten Garut. Saya adalah bagian dari anak bangsa Kabupaten Garut yang ingin ikut serta membangun olahraga Kabupaten Garut. Terimalah kami, berlakulah jadi panitia yang adil, dan saya yakin, 1.000.000% saya yakin mereka sudah mencurahkan tenaga, pikiran untuk pelaksanaan Musyorkab ini dengan lillah. Dan saya yakin Pak Tata bahwa teman-teman panitia baik OC ataupun SC, mereka itu sudah diem di atas rel, tidak berpihak ke sana kemari. Saya yakin, karena mereka teman-teman saya juga. Jadi kalau ada anggapan dari saya bahwa panitia licik, SC OC licik, nggak ada. Saya justru terima kasih teman-teman yang sudah bekerja, yang mencurahkan tenaga pikiran sampai bergadang, terima kasih. Dan saya hanya berdoa, mudah-mudahan jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mereka sudah bekerja sudah luar biasa. Keren. Itu mah hanya isu-isu saja. Siap. Oke warga Garut, itulah perbincangan saya dengan Insinyur Haji Rajab Riyadi. Sekali lagi, kenapa menghadirkan Pak Haji Rajab? Karena di Musyorkab ini kemungkinan tidak aklamasi. Nah, beliau kandidat yang pernah nyalon di 4 tahun ke belakang. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Pak. Terima kasih warga Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.